Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 Kalkulus kelas 1B, akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai aplikasi turunan, yaitu dengan subbab, kemonotonan, dan kecanggungan. Baik, untuk materi pertama kemonotonan. Misalkan kita gambarkan sebuah grafik. Nah, di dalam grafik itu ada saatnya monoton naik dan monoton turun. Oke, langsung ke sini aja. Fx monoton naik pada selang I jika berlaku X1 kurang dari X2. Misalkan X1-nya itu 2 dan X2-nya 6. Karena X1 kurang dari X2, dia akan ekuivalen dengan Fx1 kurang dari Fx2. Nah, karena Fx1-nya di bawah dan Fx2-nya di atas, maka akan otomatis naik. Nah, artinya fungsi Fx monoton naik pada selang I. Baik, yang kedua, Fx monoton turun pada selang I jika berlaku X1 kurang dari X2. Nah, kan tadi yang... Aduh, ulang. Oke, yang kedua, Fx monoton turun pada selang I jika berlaku X1 kurang dari X2. X1-nya misalkan 2 dan X2-nya 6. Nah, maka X1 kurang dari X2 akan ekuivalen dengan Fx1 lebih besar dari Fx2. Nah, karena nilai Fx1 lebih besar dari Fx2, maka Fx1-nya itu akan berada di atas Fx2. Nah, artinya si grafiknya itu monoton turun. Oke, untuk selanjutnya, kita menuju ke teorema kemonotonan. Andaikan F continue pada selang I dan diferensialkan pada setiap titik dari I, jika f aksen X lebih besar dari 0 untuk semua titik dalam X dan I, misalkan kita gambarkan I-nya itu tadi kayak yang sebelumnya, I itu jarak si kurvanya, maksudnya cakupan sumbu X dari si kurva I itu gini ya. Nah, untuk semua titik dalam X dari I, X-nya itu berarti misalnya di sini ada X, di sini ada X juga, biasa X juga, dan seterusnya. Maka F naik pada I. Jadi kalau monoton naik, syaratnya itu si F aksen X-nya harus lebih besar dari 0. Ini. Untuk sebaliknya, untuk monoton turun, syaratnya itu F aksen X-nya harus kurang dari 0. Maka dia akan turun. Sebagai pengingat saja, kalau untuk misalnya kurva gini, yaitu naiknya akan di sebelah sini. Nah, gini. Nah, ini yang disebutnya naik, di sini disebutnya turun ya. Untuk contoh soal kemonotonan, di sini misalkan ada soal begini. Fx sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Nah, langkah pertama kemonotonan ini kita harus cari turunan dari si fx-nya dulu. Maka f aksen x-nya sama dengan 2x min 6. Nah, itu kita bisa sederhanakan dengan cara 2. Ini 2 x min 3. Nah, itu. Karena ada 2 tipe, berarti dia itu 2x, sorry, 2, oh enggak, salah. X, kita pakai x min 3-nya aja. X min 3, dia akan lebih besar dari 0, dan X min 3 lebih kecil dari 0. Nah, untuk
pembuktian karena X-nya itu 3, maka kita bikin garis kayak pembuktian gitu ya. Bagaimana si nilainya, misalnya nilai yang bisa di 3 misalnya ada 4 ya. 4. Misalnya 4 kurang 3 kan 1, berarti kan otomatis dia nilainya plus ya. Nah, gini. Tapi kalau misalnya nilai yang lebih kecil dari 3 misalnya 2. 2 kurang 3 kan min 1, berarti kan dia min. Nah, maka dari itu otomatis kalau misalnya kita gambarkan grafiknya, dia akan seperti ini. Itu. Ada saatnya dia tuh turun, monoton turun, dan ada juga dia saatnya untuk monoton naik. Itu grafiknya. Sedangkan untuk grafik lengkapnya kurang lebih seperti ini. Ini. Karena tadi itu untuk mencari akar si X-nya, ini kita bisa difaktorkan jadi X plus X min 2, X min 4 ya. Nah, berarti di sini 2, ini 4. Di sini 8. Nah, berarti kalau misalnya kita gambarkan kurang lebih seperti ini grafiknya. Begitu. Baik, di sini saya akan mengerjakan salah satu contoh soal kemonotonan. Di sini soalnya tentukan interval di mana fungsi berikut mengalami monoton naik dan atau monoton turun. Sebelumnya kita mengetahui kalau monoton naik itu kalau turunan fungsi lebih dari 0 dan monoton turun kalau turunannya kurang dari 0. Dari sini kita mulai dengan menemukan turunannya dari fungsi tersebut. Turunan dari X kuadrat dikurangi 4X adalah 2X dikurangi 4. Dari sini kita sederhanakan. Dari sini kita mengetahui bahwa titiknya berada di 2. Dari 2 sini kita akan menggunakan untuk mencari daerah-daerah sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, untuk mencarinya kita mengambil yang dekat dengan 2 apa saja, tapi yang paling dekat dengan 2 untuk yang di kanan adalah 3. Kita gunakan 3. Dimasuki ke yang turunannya. Hasilnya adalah 2. Hasilnya kita mengetahui hasilnya adalah positif. Maka daerah yang kanan dan seterusnya akan positif. Dan kita cari yang daerah sebelahnya. Yang mendekati dengan 2 untuk daerah sebelah kiri, yang kurang dari 2 adalah 1. Kita coba 1. Dimasukkan ke yang turunan. Hasilnya adalah min 2. Dari sini kita tahu bahwa hasilnya adalah negatif. Maka daerah sebelah kiri adalah negatif. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa monotonnya akan naik kalau 2 dan sampai tak terhingga. Maka monotonnya akan naik. Dan akan turun saat kurang dari tak terhingga
2, dan 2 akan turun. Kesimpulan ini diambil dari pembuktian yang di sini. Ini adalah jawabannya. Selanjutnya tentang kecekungan. Misalkan F terdiferensialkan pada selang buka I. Jadi ini tuh selang I-nya. Ini tuh F terdiferensialkan pada selang buka I. Selanjutnya, grafik F akan cekung ke atas pada I jika F aksen naik pada selang tersebut. Jadi ini tuh F aksennya naik pada selang dan cekung ke bawah pada I jika F aksen turun pada selang tersebut. Nah, ini tuh cekung ke bawah jika F aksennya turun. Selanjutnya, teorema kecekungan. Interval kecekungan suatu fungsi sanggup ditentukan dari turunan kedua fungsi tersebut. Yang pertama, fx cekung ke atas pada setiap nilai x yang memenuhi f double aksen x lebih besar daripada 0. Jadi, ini tuh cekung ke atas jika nilai x yang memenuhi f double aksen lebih besar dari 0. Selanjutnya, cekung ke bawah pada setiap nilai x yang memenuhi f double aksen lebih kecil daripada 0. Ini tuh cekung fx cekung ke bawah. Di sini saya akan mencontohkan soal kecekungan. Di sini sudah ada satu soal di mana fungsi x adalah min x pangkat 3 tambah 5x. Kecekungan diharuskan untuk mencari keturunan kedua dari fungsi x. Langsung saja kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu. Di mana turunan pertamanya adalah 3 dikali min 1 adalah min 3x pangkatnya dikurangi 1 jadi 2. Dan ini 1 dikali 5 5x 5 saja. Langsung saja turunan keduanya sama seperti tadi. 2 dikali min 3 adalah min 6x pangkatnya turun 1 6x pangkat 1, sedangkan 5 dianggap 0 karena turunan keduanya adalah kurang dari 0, maka cekung ke bawah. Lalu saya akan mencontohkan menggrafikannya. Lalu dicoba di sini. Pertama saya akan menguji cobakan x-nya bernilai negatif terlebih dahulu. Saya akan coba min 1. Kita masukkan ke fungsi ini. Ini min 6 kali min 1 dengan 6. Dan nilainya adalah positif. Lalu contoh masukkan nilai positif. Min 6 dikali 1 sama dengan min 6. Karena nilainya adalah negatif. Oke, di sini saya akan menggambarkan grafiknya. Di sini langsung saja. Nah, grafiknya seperti ini. Karena dimana di sini nilai positif, maka dia cekung ke atas.
Sedangkan yang ini karena dia bernilai negatif, dia cekung ke bawah. Baik. Oke, langsung saja. Oh iya, di sini ada titik 0. Titik 0. Pada di mana perubahan kecekungan terjadi. Jadi ketika dia positif di sini naik ke atas, cekung ke bawah. Seperti itu. Demikian penjelasan dan pemaparan dari video pembelajaran kami mengenai aplikasi turunan, yaitu kemonotonan dan kecekungan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun kesalahan dalam pemaparan materi, karena kami juga masih dalam proses pembelajaran, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.